Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, kita berjumpa kembali di perkuliahan mata kuliah Multikulturalisme dan Moderasi Beragama. Hari ini kita akan membahas tentang etnis dan budaya Indonesia. Kemudian kita juga akan membahas tentang Pancasila dan multikulturalisme. Kita akan mengetahui tentang bagaimana etnisitas budaya Indonesia, kemudian Pancasila dan multikulturalisme. Yap, kita mulai saja dengan etnis dan budaya Indonesia. Etnisitas atau suku bangsa adalah kelompok sosial dalam suatu sistem sosial atau budaya yang memiliki arti atau status khusus karena asal-usul, adat istiadat, agama, bahasa, dan lain-lain. Cara Ningrat, suku bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki kesatuan budaya dan yang terkait dengan kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi sebuah identitas. Etnisitas merupakan kelompok sosial yang berbeda dengan kelompok sosial karena memiliki ciri dasar dan paling umum terkait dengan asal, tempat, dan budaya. Kelompok etnis ditandai dengan berbagai budaya, bahasa, adat istiadat, dan keturunan yang sama. Adik-adik sekalian, ciri-ciri dasar yang membedakan satu etnik dengan etnik lainnya adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, ataupun tempat asal. Menurut data tahun 2010 dari BPS, terdapat 1128 suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa Indonesia menunjukkan berbagai perbedaan yang menjadi ciri kebinekaan Indonesia. Faktor lingkungan mempengaruhi keragaman kehidupan sosial budaya di Indonesia. Kebinekaan dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bermakna suatu keadaan masyarakat di mana terdapat banyak perbedaan di berbagai daerah. Perbedaan dapat dilihat antara lain suku, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Misalnya di Indonesia terdapat berbagai suku seperti Jawa, Sunda, Batak, Minang, Baduy, Sasak, Dayak, Asmat, ataupun di Minahasa. Kita memiliki banyak sekali keragaman agama di Indonesia seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta ada juga penganut aliran kepercayaan. Kebinekaan adalah fakta kehidupan bangsa Indonesia yang tak terbantahkan. Keragaman ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Adanya keragaman di Indonesia merupakan modal persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor-faktor penyebab keberagaman Indonesia, diantaranya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemajemukan masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun di luar masyarakat. Nah, langsung kita beralih ke tema berikutnya, Pancasila dan multikulturalisme. Multikulturalisme dapat dipahami sebagai seperangkat ide atau gagasan yang menghasilkan aliran yang berpandangan bahwa terdapat variasi budaya di dalam masyarakat. Perbedaan budaya tersebut perlu diakui dan dihormati. Multikulturalisme menjadi kebijakan multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga negara Indonesia. Ini bisa kita kembangkan menjadi sebuah sikap toleran, menghargai kebudayaan yang lain, dan yang menjadi inti bagi terwujudnya integrasi bangsa Indonesia.
Namun pada kenyataannya kita melihat banyak sekali konflik di masyarakat. Oleh karena itu ada langkah-langkah preventif, seperti kita jadikan multikulturalisme sebagai etika politik, sosial kemasyarakatan berbangsa dan bernegara. Kita perlu juga mewujudkan pendidikan multikulturalisme yang baik di lembaga pendidikan, serta adanya dialog dan komunikasi, serta kerjasama lintas budaya dan lintas agama. Dalam konteks ini kita melihat Pancasila telah memberikan dasar bagi kehidupan bangsa Indonesia untuk tetap satu dalam perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa dan negara Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang majemuk. Oleh karena itu perlu dibingkai dengan keberagaman yang aman, damai, dan harmonis. Baik, itu dulu materi kita untuk etnis dan budaya Indonesia serta Pancasila dan multikulturalisme. Sampai jumpa.